Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas terkait dengan adanya akun universitas atau kampus cantik atau kampus ganteng, yang mana ini jadi problematika yang ada di kampus-kampus di Indonesia. Terkhusus ini yang terbaru, ada pembahasan secara detail yang dilakukan oleh BEM di Universitas Airlangga. Oke, jadi analisis dari BEM FISIP 2022 di Kabinet Beraksi di UNER, Universitas Airlangga, itu ada beberapa analisis terkait dengan dosa-dosa akun UNER Cantik 1954. Apakah etis keberadaannya di ruang akademik? Dan tentunya sebelum saya bicara tentang ini, kalian di kampus manapun pasti menemukan kampus titik-titik cantik atau ganteng. Contoh Undip ganteng, Undip cantik, UI ganteng, UI cantik, UGM ganteng, UGM cantik, dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, di sini ini menjadi salah satu yang perlu kita angkat, benar memang, karena di sini kita akan mendapatkan toxic beauty standard dan terdapat objektifikasi dan glorifikasi seksisme. Oke, dan tentunya akun seperti ini itu pasti memiliki follower yang sangat banyak. Lantas bagaimana, apakah etis keberadaannya di ruang akademik? Oke, overview seperti ini. Bisa nggak kita cancel aja akun UNER cantik atau ganteng? Problematik banget nggak sih? Satu, itu munculin standar good looking menurut admin, padahal definisi cantik atau ganteng itu beragam. Bener, nah biasanya yang diposting ini pasti yang cantik, seksi, atau mungkin pakai baju yang kelihatan ya seperti itulah ya. Yang kedua, rentan objektifikasi seksual. Yang ketiga, nggak representatif. Dan yang keempat, ningkatin insecurity buat beberapa orang. Ya seperti itu. Pasti ketika dilihat, wah cantik banget, seksi, atau mungkin kurus dan lain sebagainya, ada beberapa orang yang memang akan insecure ketika melihat beberapa postingan di sini seperti itu. Kemunculan manifest yang viral di layanan pesan anonim mahasiswa UNER, Airlangga Fest, membuat kita mempertanyakan kembali eksistensi dari adanya akun UNER Cantik 1954 atau akun sejenis di media sosial. Tanpa disadari, hadirnya akun semacam ini menyebabkan bias dan problematika terselubung dengan melanggengkan objektivisasi, seksisme, serta standar kecantikan yang beracun. Sayangnya, dewasa ini kemunculan akun ini dianggap hal wajar, bahkan dalam institusi akademik seperti UNER atau Universitas Airlangga. Bahkan di semua universitas di Indonesia pasti memiliki akun seperti ini. Nah, ini juga adminnya beberapa pasti mahasiswa atau mungkin bahkan mahasiswa memang seperti itu. Oke, next. Objektifikasi perempuan dalam story akun UNER Cantik 1954. Teman-teman boleh coba dilihat observasi, boleh yang ini di UNER Cantik 1954 atau di akun-akun yang lain. Pasti teman-teman akan menemukan objektifikasi perempuan dalam story akun tersebut. Ini adalah kondisi di mana tubuh perempuan dijadikan sebuah objek atau barang yang dapat dinikmati dan dinilai. Fraction. Oke, pada akun-akun kampus cantik ini, para admin akan membuat story foto-foto perempuan beserta dengan fitur rating Instagram. Perempuan ditunjukkan sebagai barang yang bisa dinilai oleh orang asing yang bahkan tidak mereka kenal. Ini juga kesalahannya adalah banyak yang tidak meminta izin kepada teman-teman mahasiswi sehingga langsung diposting dan terkadang tidak berkenan seperti itu. Akan tetapi karena memang ya kita tidak tahu siapa adminnya, ya akan tetap diposting seperti itu. Nah, keberadaan akun ini menggiring perempuan pada posisi subordinasi. Pelabelan negatif, akun ini secara tidak sadar telah melestarikan kultur kekerasan karena sebagian besar komentar bernada seksis dan misoginis. Ya, ini juga benar sih. Jadi buat teman-teman mahasiswa juga harus kontrol catcalling atau apapun itu, karena memang kita tidak tahu apakah memang si mahasiswi ini mengirimkan fotonya untuk di-upload di akun ini atau tidak, seperti itu. PR-nya adalah ketika tidak dikirim tetapi tiba-tiba admin mengambil foto
dari Instagramnya, karena dia follow akun Uner Cantik contohnya, ya tinggal di download lalu diunggah. Dan bagaimana reaksi-reaksi komentar dari mahasiswa lain pasti akan membuat perempuan ini menjadi merasa direndahkan seperti itu. Oke. Ini juga terkait dengan glorifikasi seksisme lewat eksistensi Uner Cantik 1954. Yaitu, kok maba sekarang pada pengen banget diposting di akun ini ya. Padahal mahasiswi lama-lama biasa saja, nggak ngebet masuk Uner Cantik. Sampai spam DM, tag, dan komentar. Dan yang seperti itu banyak. Padahal sebenarnya cuma sekali aja itu udah admin lihat. Ya, seksisme adalah perilaku yang mewajarkan diskriminasi terhadap jenis kelamin atau gender seseorang. Kemunculan akan Uner Cantik 1954 dan sejenisnya lambat laun mengglorifikasi predikat cantik dan menyebabkan adanya anggapan jika foto seseorang yang terpampang di akun tersebut merupakan sebuah prestasi dan menjadi kebanggaan tersendiri karena dianggap standar cantik. Padahal teman-teman juga harus tahu, di posting di akun tersebut itu kita tidak mendapatkan apa-apa kayak gitu loh. Hanya mendapatkan mungkin followers tambahan, dan itu pun yang memfollow kalian itu orang-orang toksik biasanya, karena hanya melihat kalian bukan dari prestasi, dari pemikiran atau apa, tapi dari kecantikan yang diunggah di akun tersebut. Seperti itu. Jadi ya untuk apa kayak gitu loh. Jadi teman-teman di sini kalian udah mahasiswa kayak gitu loh. Kalian udah mahasiswa ya. Sekarang coba berpikir untuk lebih masuk akal kayak gitu loh. Kalian tidak mendapatkan apa-apa, bahkan atau mungkin justru foto-foto kalian dijadikan sebagai objek, bisa jadi objek penyimpangan lainnya seperti itu. Karena langgengnya toxic beauty standar dalam akun Uner Cantik 1954 dan ganteng Uner, masalah besar di dunia saat ini adalah apa? Yang disebut toxic beauty standar. Oke. Standar kecantikan lahir dari masyarakat yang mulai membentuk konsep kecantikan dengan membandingkan satu orang dengan orang lain dan menetapkan standar yang tidak realistis. Munculnya akun-akun ini mengelompokkan siapa yang cantik lebih baik daripada siapa yang jelek. Hal tersebut melanggengkan beauty privilege dan memunculkan perasaan insecure. Semua orang cantik dengan caranya sendiri dan juga bukan hak admin suatu akun untuk menentukan siapa yang cantik dan tidak cantik. Oke, benar memang. Jadi semua teman-teman mahasiswa itu cantik, semua teman-teman mahasiswa itu ganteng. Tidak perlu terpikir atau tidak perlu dipikirkan apakah saya harus bagaimana caranya biar diunggah akun tersebut. No, kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, kalian sudah mahasiswa, tentunya pemikiran kalian tidak seciut itu. Tetapi masih banyak yang berpemikiran seperti itu. Itu yang harus teman-teman kaji. Nah, di sini bagaimana peran akun tersebut mengambil secara hak bahwasanya ini cantik, ini jelek. Oke, next, di resiko penyebaran data pribadi. Nah, eksistensi akun ini juga dapat membahayakan data pribadi mahasiswa dan mahasiswi yang diunggah fotonya hingga menyebabkan rentannya mereka mengalami pelecehan seksual. Tentu jelas karena biasanya ketika mengunggah itu pasti ada nama, angkatan, dan jurusan atau prodi. Nah, di sini teman-teman pasti akan mengalami pembocoran data pribadi yang bisa mengarah ke pelecehan seksual. Contohnya, wah ini anak cantik nih, wah siapa sih, di jurusan mana sih, nah kita pantau atau apa. Itu ada beberapa oknum yang memang seperti itu untuk ya sekedar bisa dipakai lah atau apalah dengan statement-statement masyarakat yang negatif kayak gitu. Oke, foto-foto yang diunggah pada akun publik tersebut memungkinkan foto-foto tersebut tersebar hingga disalahgunakan. Teman-teman coba lihat di Twitter, banyak sekali foto-foto seksi yang belum tentu itu orangnya yang mengunggah. Jadi harus berhati-hati teman-teman terhadap akun-akun seperti ini. Bukannya akunnya, tapi nanti akan ada oknum-oknum selanjutnya yang menggunakan foto kalian secara bebas. Pencantuman nama, fakultas hingga tahun angkatan menyebabkan data pribadi mahasiswa yang bersangkutan dapat dengan mudah disalahgunakan. Hingga adanya probabilitas mereka menerima direct message yang akan mengarah pada pelecehan seksual. Jelas. Ini jelas dan ternyata banyak sekali survei yang DM-DM-nya juga seperti itu. Padahal kita posisinya sebagai mahasiswa. Ya, mau bagaimana lagi ya kan. Tapi jelas ketika kita
melakukan hal seperti ini, menganalisis hal seperti ini juga tidak semuanya orang terima. Nah, teman-teman mahasiswa, tentu kalian sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang enggak. Tapi yang jelas semuanya cantik menurut pribadinya masing-masing atau menurut orang yang mencintaimu. Tidak perlu berpikir hal saya harus diposting di akun ini, nggak perlu, buat apa kayak gitu. Kalian nggak dikasih uang, kalian nggak dapat prestasi apa-apa, nggak dapat sertifikat, kalian hanya dianggap bahwasanya kalian pernah diunggah di situ, dan itu hanya berlaku 1 hari. Setelah itu akan ada hal-hal lain yang diunggah. Nah, di sini teman-teman, ya berpikir positif aja. Ketika kalian tidak mau diunggah, bilang saja ke adminnya, DM saja, kalau nggak laporin ke BEM-BEM di universitas-universitas kalian. Jelas, karena ini menyangkut paut dengan adanya nanti di selanjutnya ada kekerasan seksual atau apapun itu yang bernilai negatif. Oke, tidak salah juga ketika akun ini dengan niat memang ingin meningkatkan kampusnya, yang dilihat dari ya kecantikan standar yang sudah dia tentukan kayak gitu. Tapi balik lagi, teman-teman mahasiswa lainnya tidak perlu beranggapan serius atau bernilai tinggi akan adanya akun ini. Akun ini ya mahasiswa yang buat kayak gitu loh. Belum tentu teman-teman aman ketika dilihat dari oknum-oknum admin. Belum tentu foto-foto kalian juga sudah aman ketika dilihat oleh akun-akun admin ini. Biasanya juga ada yang dijadikan sebagai objek seksualitas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kita lebih bijak lagi berpikir terhadap sesuatu. Tidak harus menyatakan diri dengan orang lain, tidak harus beranggapan bahwasanya kalian jelek atau insecure. Nggak usah, buat apa kayak gitu loh. Kalian semuanya cantik, kalian semuanya ganteng, kalian semuanya mahasiswa yang cerdas tentunya, dan kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakukan. Saya hanya ingin menginformasikan terkait hal ini. Stop penyebaran data pribadi, stop adanya standar beauty, stop adanya insecure di dalam diri kalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.